Bab 132. Dewi masih bersandar di dada Aryo, tapi kemudian ia mendongak dan bertanya, bagaimana tadi pertemuannya dengan Natsuki, Mas? Aryo melepaskan pelukannya, lalu menggandeng tangan Dewi dan mengajaknya duduk di sofa yang ada di dalam kamar mereka. Ia menghela nafas sejenak sebelum menjawab, Natsuki mau berdamai, tapi dengan syarat aku harus memberikan perusahaan Emerald padanya. Dewi menengernyitkan dahi. Lalu, apa Mas Aryo menyetujuinya? Tanyanya dengan nada sedikit waspada. Aryo mengangguk. Tentu saja aku setuju, Dewi. Yang terpenting adalah keluargaku aman. Lagi pula, sejak awal aku memang berniat memberikan perusahaan itu untuk Naomi. Aku tidak tertarik mengurusnya, ujarnya dengan nada santai. Dewi tampak lebih lega mendengar jawaban suaminya. Syukurlah kalau akhirnya bisa selesai dengan cara damai, katanya. Aku takut kalau Natsuki menolak berdamai dan malah menyerangmu. Aryo menggenggam tangan Dewi, memberikan keyakinan Dewi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir, Dewi. Om Charles akan melindungiku, ucapnya. Dewi mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, oh ya, apa Om Charles besok langsung pulang ke pedesaan? Aryo menggeleng. Belum, sepertinya lusa baru dia pulang, jawabnya. Dewi terlihat berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Bagaimana kalau besok kita mengundangnya makan malam di sini? Sebagai ucapan terima kasih, usulnya. Aryo tersenyum, menyukai ide istrinya. Itu ide yang bagus. Aku akan bertanya dulu pada Om Charles apakah dia bersedia atau tidak, katanya. Baiklah, Mas. Aku besok juga akan bilang dulu pada nenek, ucap Dewi dengan semangat. Aryo mengusap kepala istrinya dengan lembut. Terima kasih, sayang. Kamu memang selalu perhatian. Dewi tersenyum malu, lalu bangkit berdiri. Sekarang Mas Aryo bersih-bersih dulu, abis ini kita istirahat. Pasti Mas capek, kan? Katanya lembut. Aryo tertawa kecil dan mengangguk. Iya, benar juga. Aku mandi dulu, ya. Dewi hanya tersenyum, lalu membiarkan Aryo masuk ke kamar mandi. Ia bersyukur suaminya selamat dan masalah dengan Natsuki bisa diselesaikan tanpa peperangan. Kini ia bisa tidur dengan lebih tenang. 64. Keesokan paginya, setelah sarapan, Aryo mengambil ponselnya dan segera menghubungi Charles. Ia ingin memastikan apakah Om Charles bersedia datang untuk makan malam di rumahnya sebagai bentuk terima kasih atas perlindungannya. Telepon hanya berdering 2 kali sebelum akhirnya tersambung. Halo, Aryo, suara Charles terdengar di seberang. Halo, Om Charles. Syukurlah Om sudah bangun. Aku kira tadi Om masih tidur. Tanya Aryo sambil terkekeh pelan. Charles terkekeh kecil. Tentu saja sudah. Aku bukan pemalas yang suka bangun siang, Aryo. Aryo ikut tersenyum sebelum menyampaikan tujuannya menelepon. Om, aku ingin mengundang Om makan malam di rumahku malam ini. Dewi yang mengusulkan ini sebagai bentuk terima kasih kami karena Om sudah banyak membantu kami. Charles terdiam sebentar, lalu menjawab dengan nada senang, oh. Itu ide yang bagus. Aku senang sekali menerima undangan kalian. Aku pasti datang. Aryo lega mendengar jawaban itu. Terima kasih, Om. Aku akan memberitahu Dewi dan Nenek sekarang, supaya mereka bisa menyiapkan semuanya. Tidak perlu terlalu repot, Aryo. Aku tidak butuh makanan mewah. Makan malam sederhana pun sudah cukup, ujar Charles santai. Aryo tertawa kecil. Baik, Om. Tapi tetap saja, mereka pasti akan berusaha menyiapkan yang terbaik. Baiklah. Aku akan datang setelah urusanku selesai sore nanti, kata Charles. Baik, Om. Aku tunggu, ucap Aryo sebelum menutup telepon. Setelah itu, ia segera menemui Dewi di dapur, di mana istrinya sedang berbicara dengan nenek.
Dewi, Om Charles setuju untuk datang makan malam. Sepertinya, aku juga akan mengundang Edward, katanya dengan senyum. Dewi tersenyum lega. Baiklah Mas. Aku dan Nenek akan menyiapkan makanan yang spesial. Nenek mengangguk. Bagus kalau begitu. Kita harus menjamu tamu dengan baik. Aryo merasa bersyukur memiliki keluarga yang selalu saling mendukung. Ia hanya berharap makan malam nanti berjalan lancar dan tidak ada masalah yang muncul. Dewi seharian sibuk memasak di dapur, ia ingin memperkenalkan masakan Indonesia kepada Charles. Dengan dibantu oleh para pelayan, ia menyiapkan berbagai hidangan khas seperti rendang yang kaya rempah, sayur opor yang gurih, bakso yang hangat, dan tentu saja sate ayam makanan favoritnya sejak kecil. Ia juga membuat beberapa jenis minuman, termasuk es cendol dan es buah. Udara di dapur penuh dengan aroma bumbu yang ditumis, menciptakan suasana hangat yang membuat. 65. Siapapun yang masuk pasti merasa lapar. Namun, saat Dewi sedang menumis bumbu untuk opor, tiba-tiba saja perutnya terasa mual. Ia berhenti sejenak, mencoba mengabaikannya, tetapi rasa mual semakin menjadi hingga akhirnya ia berlari ke wastafel dan memuntahkan isi perutnya. Seorang pelayan yang melihat kejadian itu segera mendekatinya dengan wajah khawatir. "Nyonya, Anda tidak apa-apa?" tanyanya dengan nada cemas. Dewi menghela nafas pelan, mencoba menenangkan diri. "Aku baik-baik saja. Mungkin asam lambungku naik," ucapnya sambil mengelus perutnya yang masih terasa tidak nyaman. La melirik jam dinding di dapur dan terkejut mendapati bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sejak pagi, ia belum sempat makan karena terlalu sibuk menyiapkan hidangan untuk makan malam nanti. "Kalau begitu, tolong lanjutkan sebentar. Aku akan makan siang dulu," kata Dewi sambil berusaha tersenyum. Pelayan itu mengangguk. "Baiklah, Nyonya. Tapi sebaiknya Anda istirahat saja, biar kami yang melanjutkan memasaknya." Dewi tahu tubuhnya butuh istirahat, tetapi ia masih ingin memastikan semua makanan dibuat dengan sempurna. Namun, melihat kondisi tubuhnya sendiri, ia akhirnya mengalah. "Baik, kalau begitu aku makan dulu. Nanti kalau sudah lebih baik, aku akan kembali ke dapur." La pun melangkah menuju meja makan dan mulai menyantap makan siangnya meskipun perutnya masih terasa mual. Dengan perlahan, ia memaksakan diri untuk makan, berharap tubuhnya segera merasa lebih baik. Namun, di dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar hanya asam lambung, atau ada sesuatu yang lain. Karena belakangan dia sering merasakan mual. Malam harinya, tepat pukul 7, Edward tiba di rumah Aryo. Ia datang dengan mengenakan setelan santai tetapi tetap rapi, menunjukkan karisma khasnya. Aryo menyambutnya dengan hangat di depan pintu. "Edward, terima kasih sudah datang," ujar Aryo sambil menjabat tangan pria itu. Edward tersenyum kecil. "Tentu saja, Aryo. Aku tidak akan melewatkan undangan makan malam darimu, apalagi kakak ipar sendiri yang memasak. Pasti masakannya lezat." Aryo tertawa kecil lalu mengajaknya masuk ke ruang tamu. Mereka duduk di sofa, menikmati suasana santai sambil berbincang-bincang. Aryo merasa nyaman berbicara dengan Edward, mengingat pria itu sudah banyak membantunya dalam berbagai urusan bisnis dan juga melindunginya dari kemungkinan ancaman dari klan Takeda. "Kau terlihat lebih tenang malam ini," komentar Edward sambil menyesap teh hangat yang disajikan oleh pelayan. Aryo mengangguk. "Ya, setidaknya untuk saat ini semuanya terkendali. Tapi aku tetap harus waspada. Aku masih belum sepenuhnya yakin bahwa Natsuki benar-benar ingin berdamai." Edward mengangguk paham. Klan Takeda memang terkenal licik. Tapi setidaknya, dengan Om Charles di pihakmu, kau punya perlindungan yang cukup di sini. Belum lama mereka berbincang, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah.
Tak lama kemudian, pelayan membuka pintu dan memperlihatkan sosok Charles yang baru saja datang. Pria itu masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan jas hitam yang khas dengan gayanya yang berkelas. 66. Maaf kalau aku sedikit terlambat, ucap Charles sambil tersenyum santai. Aryo berdiri dan menghampirinya. Tidak apa-apa, Om. Edward juga baru saja sampai beberapa menit yang lalu. Edward ikut berdiri dan menjabat tangan Charles dengan sopan. Senang bertemu lagi, Tuan Charles. Ah, Edward. Aku juga senang bertemu denganmu lagi, balas Charles dengan nada ramah. Aryo lalu mengajak Edward dan Charles menuju ruang makan, di mana Dewi dan Nenek Lasmi sudah menunggu, sedangkan Pak Bambang, dia memilih berdiam di kamar tidak ikut makan malam. Begitu melihat mereka datang, Nenek Lasmi tersenyum lega. Akhirnya kalian datang, ucapnya. Aryo lalu memperkenalkan Charles kepada Nenek Lasmi. Nek, kenalkan, ini Om Charles. Beliau teman ibu di pedesaan, katanya. Nenek Lasmi tersenyum ramah. Halo, Nak. Aku neneknya Aryo. Selamat datang, sapanya hangat. Terima kasih atas undangan makan malamnya, Nyonya. Saya sangat tersanjung, balas Charles dengan sopan. Kamu sudah membantu cucuku. Sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih, ujar Nenek Lasmi. Sementara itu, Edward ikut menyapa. Halo, Nek. Apa kabar? Tanyanya ramah. Aku baik, jawab Nenek Lasmi sambil mengamati wajahnya. Kamu sepupunya Aryo, kan? Iya, Nek. Aku Edward, sahutnya. Nenek Lasmi tersenyum kecil. Ayo, silahkan duduk. Kita makan dulu. Mereka pun duduk di kursi masing-masing, dengan Aryo di samping Dewi, sedangkan Charles dan Edward duduk berhadapan. Nenek Lasmi duduk di kepala meja, memimpin makan malam dengan senyuman hangat. Dewi pun menyambut Charles dan Edward sebelum mempersilakan mereka menikmati hidangan. Dengan penuh semangat, ia mulai memperkenalkan hidangan satu persatu. Ini rendang, makanan khas Indonesia yang terbuat dari daging sapi yang dimasak lama dengan santan dan bumbu rempah. Lalu ada sayur opor, hidangan ayam dengan kuah santan yang gurih. Ini bakso, bola daging yang disajikan dengan kuah kaldu. Dan tentu saja, ada sate ayam, makanan favoritku. Charles menatap makanan di hadapannya dengan antusias. Semua ini terlibat menggugah selera, komentarnya. Aku belum pernah mencoba makanan Indonesia sebelumnya, jadi ini pengalaman yang menarik. Edward pun tersenyum. Aku sudah beberapa kali mencicipi makanan Indonesia, tapi sepertinya yang ini lebih spesial karena dibuat langsung oleh kakak ipar yang cantik. Dewi tersipu mendengar pujian itu. Semoga kalian suka, ujarnya dengan ramah. Mereka mulai makan, dan Charles langsung mencoba rendang terlebih dahulu. Begitu daging yang empuk dan bumbu kaya rempah menyentuh lidahnya, ia langsung mengangguk kagum. Ini luar biasa. Rasa rempahnya begitu kuat, dan dagingnya sangat empuk. Edward pun mencoba sate ayam dan mengangguk puas. Sate ini juga enak. Rasanya manis dan gurih, apalagi bumbunya. Apa ini terbuat dari kacang? Iya Om, itu terbuat dari kacang tanah, jawab Dewi. 67. Kamu memang pandai memasak, Dewi, sahut Charles. Dewi tersenyum senang. Terima kasih. Aku memang ingin mengenalkan makanan Indonesia pada kalian, terutama Om Charles yang baru pertama kali mencicipinya. Nenek Lasmi memperhatikan percakapan itu dengan senyum bangga. Makanan Indonesia memang kaya rasa. Aku senang kalau kalian menyukainya. Makan malam berlangsung dengan suasana yang hangat. Aryo dan Edward beberapa kali bercanda, sementara Charles menikmati hidangan sambil sesekali mengajukan pertanyaan tentang budaya kuliner Indonesia.
Dewi juga dengan sabar menjawab setiap pertanyaannya. Setelah semua selesai makan, Dewi dan para pelayan segera merapikan meja, sementara yang lain pindah ke ruang tengah untuk berbincang-bincang. Charles menyandarkan punggungnya di kursi dengan puas. Aku harus mengakui, ini adalah salah satu makan malam terbaik yang pernah kualami. Aryo tersenyum. Kalau begitu, lain kali Om harus sering-sering makan di rumah kami. Charles terkekeh. Baiklah, kalau nanti aku sudah menikah dengan ibumu, pasti aku akan sering kemari. Apa? Sekar akan menikah lagi? Ucap Pak Bambang yang baru saja keluar dari kamarnya. Semua orang di ruang tengah lalu mengarahkan pandangannya ke arah Pak Bambang. 68. Pak Bambang masih syok setelah mendengar bahwa mantan istrinya, Sekar, akan menikah lagi. Dia menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan kabar yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin Sekar mau menikah lagi, gumamnya pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang yang ada di ruang tengah. Aryo yang memperhatikan reaksi sang ayah mendekatinya dengan tenang. Tanpa berkata-kata, ia mendorong kursi roda Pak Bambang ke ruang tengah, tempat keluarga berkumpul. Pak, perkenalkan, ujar Aryo setelah mereka sampai di sana. Ini Om Charles, teman ibu di pedesaan. Seorang pria parubaya dengan postur tegap dan senyum ramah mengulurkan tangan ke arah Pak Bambang. Halo, Tuan Hermawan. Senang bisa berjumpa dengan Anda. Saya Charles Moretti, calon suaminya Sekar, ucapnya dengan suara mantap. Pak Bambang menatap Charles dengan tajam, tetapi mulutnya tetap tertutup rapat. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Ia hanya diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suasana di ruang tengah mendadak hening setelah perkenalan Charles sebagai calon suami Bu Sekar. Sedangkan Pak Bambang masih terdiam, matanya menatap pria di hadapannya dengan ekspresi tak terbaca. Setelah beberapa detik, akhirnya dia membuka suara. Bisakah kita bicara berdua? Tanyanya, suaranya terdengar datar namun penuh makna. Charles menoleh ke arah Aryo, seolah meminta persetujuan. Aryo hanya mengangguk pelan. Baiklah. Di mana Anda ingin kita bicara? Tanya Charles dengan nada tenang. Di taman samping saja, jawab Pak Bambang, lalu dengan perlahan ia menggerakkan kursi rodanya menuju taman di samping rumah. Charles pun mengikuti di belakangnya tanpa berkata-kata. Begitu sampai di taman yang cukup sepi, hanya ada suara angin yang berdesir di antara pepohonan, Pak Bambang akhirnya melontarkan pertanyaannya. Kamu memaksa Sekar untuk menikah denganmu? Tanyanya tajam, menatap Charles penuh selidik. Charles tersenyum tipis, seolah tidak terkejut dengan tuduhan itu. Bagaimana bisa kamu berpikiran seperti itu Tuan Hermawan? Balasnya dengan nada santai. Pak Bambang menghela napas panjang, lalu kembali menatap Charles dengan sorot penuh ketidakpercayaan. Aku mengenal Sekar. Dia wanita yang sulit didekati, apalagi jatuh cinta. Tidak mungkin dalam hitungan beberapa bulan setelah berpisah denganku, dia langsung bersedia menikah denganmu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Sekar? 69. Charles tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara mantap. Aku hanya menjanjikan kebahagiaan untuk Sekar, dan dia dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, Sekar adalah wanita yang tegas dan berpendirian. Dia tidak mudah ditindas atau dipaksa. Jadi mana mungkin aku bisa memaksanya menikah denganku? Pak Bambang menggelengkan kepala, masih tidak percaya. Tidak. Aku masih tidak yakin kalau Sekar mau menikah denganmu. Pasti kamu berbohong. Serunya. Charles mengangkat bahunya acuh. Terserah saja, Tuan Hermawan. Kita lihat saja bulan depan apakah kami benar-benar menikah atau tidak, ujarnya, lalu bersiap untuk kembali masuk ke dalam rumah. Namun sebelum Charles benar-benar pergi, Pak Bambang kembali bersuara. Kalaupun benar kalian akan menikah,
aku yakin Sekar melakukannya karena terpaksa. Karena aku tahu, dia masihlah mencintaiku. Jadi tolong, jangan sakiti dia nantinya. Charles berhenti melangkah. Dia berbalik, mendekat ke arah Pak Bambang, lalu menatapnya dengan tajam. Aku pasti akan membahagiakan Sekar. Aku bukan laki-laki brengsek sepertimu, Tuan Hermawan, ucapnya, nada suaranya terdengar dingin. Jadi tenang saja. Kehidupan Sekar ke depannya akan sangat bahagia bersamaku. Lebih baik Anda fokus saja untuk cepat sembuh dan kembali bersama Naomi, istri mudamu.